Saya tanya kon ngapain iki dingin nang ngene. Disuruh ngapain Min? Saya berdua itu kami berdua di sini itu Min. Salam dulu enggak ini? Oke, pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nejam Kinza ya, atau yang biasa disebut dengan Cristiano Ronaldo. Iya. Ya pasti pemirsa juga belum tahu siapa saya, makanya saya biasa dipanggil Cristiano Ronaldo. Dan untuk di sebelah saya ini ada, perkenalkan sendiri lah. Ayo, nama saya Budi Mase dari Sukorejo yang dulu pernah Wes muko. Mas. kesuwen. Bilang gini jelwa kemutan ora belum sasi dah. Masih setahun kok ya? Ya di sekitar 8 sampai 9 bulan. Sampai 9 bulan ya, Pak. Hampir mendekati 1 tahun. Itu waktu itu kita pisah karena lahirnya si Om Bros, Pak ya. Iya. Nah, lahir si Om Bros. Waktu itu memang sebenarnya nyung diganduli remisa karo masih, jadi mbok ojo nggawa Om Bros, ngopo kok kudu nggawa Om Bros ngono. Jadi jangan bawa Om Bros, kenapa harus bawa Om Bros itu? Tapi karena memang jangan dibuka loh ya. Jangan dibuka. Jadi memang kenapa kok saya harus bawa Om Bros, itu ada ting ada titik tanda tanya ya. Ada titik tanda tanya dan harus ke situ. Ya, susah senang kita rasakan, tapi banyak senangnya. Bisa nih, Pak. Bisa nih. Nggak shopping terus, Pak. Oh. Shopping, jajan, bayaran. Ya, shopping, jajan, bayaran ya kata Budi Mase. Ya seneng sih ya berangkat sama Mase itu seneng, ditambah lagi karena orangnya itu dia ngeselin. Jadi saya paling seneng kalau ketemu sama orang yang ngeselin terus kayak gimana, pokoknya sering mangkel no hati lah. Kalau Mas ini sering mangkel no hati, sering gawe jengkel seperti itu. Ini pendapat saya gimana ya? Kalau pendapatku tentang Mase, lebih tepatnya Mase ya, karena saya kalau manggil Mas Budi ini Mase, Mas Budi juga kalau manggil saya juga Mase, jadi Mase aja biar enak. Kalau pendapat saya tentang Mase itu unik. Uniknya itu karena kadang orang kemarin kita baru menuju kebongkaran itu, ini besoknya lagi kalau saya lepasin setir, ini pasti nanya, nek bahasa Jawa nih, iku apa ndak sing bongkaran wingi kae masih ora, nek aku ngomongnya ora gitu ya. Kalau misalnya Mas Budi ditanya, ini bukannya bongkaran yang dulu itu masih bukan, ini bongkaran lain. Ya nanti nggak ke tempat itu. Padahal udah jelas buatnya dari tempat yang sama, bongkarnya di tempat yang sama. Kalau aku bahasa Indonesia nih bladrongno kayak apa ya? Kayak di apa sih Min, kayak kita bladrangno apa ya? Jerumusin gitu loh. Menyesatkan. Itu malah percaya ngono lho, yang jadi itu malah gitu. Jadi kayak waktu aku ngomong, "Enggak, ini bongkarannya enggak yang dulu. Ini nanti bongkarannya beda tempat." Dan ini Mas itu malah ndak masih itu kayak malah tanya, "Apa iya?" Ya aku bilang aja, "Iya, ini beda tempat." Pasti nanti kalau begitu masuk daerah yang mau dituju ke lokasi mana, misalnya kayak ke Jakarta ya, itu pasti nanti berhenti dulu. Di mana lah ini bongkarannya yang sebelah mana, nanti turunnya mana lah. Kalau aku udah ngasih ancer-ancer, oh ini nanti pertigaan depan kita belok kiri, terus kita kanan, nah itu gudangnya kiri jalan, atau mungkin tempat bongkarannya kiri jalan, itu baru nanti. Lah iya, wong ditakoni wingi mau jare ngomongnya bongkaranane ora podo, tapi bongkarannya kok neng kene lah. Padahal Mas ini kan tahu ya alamatnya, itu sudah dilihat ditulis di surat jalan ya, bongkarannya di mana, itu ada alamat lengkapnya. Masih tanya, nah ini uniknya Mas itu di situ. Jadi memang sering banyak ngeselin sih, sering banyak ngeselin. Loh, Mas Budi kok ditanya? Belum. Oh, belum. Pertanyaan selanjutnya, pendapat Mas Budi tentang Mas Nijam. Mau juga lelek Pak, dijawab. Tak antem iri kok. Iki nang gunjung iki. Tenang. Iya.
Ya gimana ya, sosoknya unik lah, nggak pernah gimana ya, intinya di mana-mana itu dia tahu kita harus kemana, dan yang paling saya suka itu matematikanya itu nggak pernah meleset. Kok bisa nih matematika, Pak? Contohnya, Nyatanya dhewe ada mari contohnya? Nganu kan Banyuwangi kok yo iso bayaran 400 kayak priye kayak. Oh, sing mulai ngosong. Dulu pernah pembeca. Itu dari rumah Bongkar Malang. Bongkar Malang. Ongkosan berapa itu? Terus pokoknya titik-titik Nah, standar. Standar lah. Kita ngosong ke Banyuwangi. Dari Banyuwangi kita ngosong lagi ke Surabaya. Itu udah nginep satu hari Itu udah. semalam apa 2 hari Nang 2 hari, Solo. Pak. Nah, 2 hari. Oh. Itu udah nginep 2 hari 2 malam. Terus pulang itu kita masih masih sisa. Ya enggak banyak sih, tapi kan masih sisa. Padahal itu hitungan dari orang masuk. Oh. Hitungan saya aja udah 0 lah, enggak masuk. Nah, Oke. itu yang saya suka. Nah, sebenarnya sih pengen sih tetap masih pengen bareng, tapi ya gimana ya, mungkin waktu yang bisa menjawabnya. Alasannya apa gue bisa pengen bareng? Eh, Memadu kasih. Kan bisa ada memadu kasih. Kan itu saya kita seneni padahal. Ya ora apa sih, ya pengalaman. Pengen, Mas. Jadi tetap pengen ya suatu saat itu saya masih kadang sering duduk sendiri sambil oh ya aku dulu kalau lihat foto-foto di apa ya IG atau mungkin lihat foto-foto yang ada di galeri itu berarti kangen, jadi kangen masa-masa dulu berangkat sama Mas Budi, terus kayak yang dulu-dulu kayak Mas Sopan yang lama ya, Mas Agustina yang lama itu benernya pengen. Jadi masa-masa itu masa-masa pembelajaran saya yang tidak dapat saya lupakan sih sebenarnya gitu sih Min. Jadi makanya kalau untuk masalah pengen atau kangen pengen berangkat lagi itu pasti ada lah, walaupun dalam hati kecil ya itu pasti ada. Cuman kan sekarang nggak tahu ini karena posisi saya sudah seperti ini, jadi sampai sekarang saya berangkat sama Mas Timbul itu baru hanya ke Ciamis tok. Seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Mungkin ada pesan-pesan Mas Nijam untuk Mas Budi, begitupun sebaliknya. Kalau pesan-pesan saya untuk Mas itu apa ya? Hanya pesan-pesannya semangat bekerja, terus yang selanjutnya intinya itu harus lebih kayak memahami yang kita kerjakan. Soalnya Mas Budi ini orangnya susah paham sih. Itu berangkat sama saya itu di hampir 8 sampai sekitar 9 bulan ya, mendekati 10 bulan itu orangnya susah banget kalau untuk memahami pekerjaan ini nanti aku harus gimana, terus nanti aku harus gimana. Ini sampai sekarang aja setiap kali Mas Budi kemana, muat apa, bahkan sampai mau tanya ongkosan sekian nanti pengeluarannya berapa itu masih tanya sama saya gitu loh, ongkos segini masuk enggak sih, ongkos segini masuk enggak sih, padahal sangat panjang waktunya ya. Saya berangkat bareng sama Mas itu panjang banget, itu 8 sampai 9 bulan itu kan hitung-hitungannya lama. Bahkan sampai sering saya kasih uang dulu itu yang megang memang Mas, jadi ini uang dipegang. Tapi Mas ini unik, jadi dia ini nggak mau, oh iya kok iso tuh rasa mene, kok iso nyisa sak mene, terus kok iso ngene-ngene itu. Paling nanti hanya begitu nyampe rumah itu dipikir, ya yo Pak, kayak tadi itu loh, awak dewe jalan ke sana gini-gini, kok bisa nyisa sekian ya? Nah, manajemennya itu gimana gitu loh. Seperti itu Mas. Kalau untuk pesan-pesan Mas Budi untuk saya juga nggak tahu. Monggo. Apa ya? Iya, pesannya tetap semangat lah di dalam
menjalani karirnya Mas Mijam maksudnya. Emangnya berkarir, Pak? Lah ya tetep berkarir kok piye. Bisane. Lah saiki maune sopir dadi kaya ngene. Hah? Mau saya tetep nyopir, Kak. Nyopir cepatan maksudnya. Langsir wong. Santer preti. Mbok ngene pesen iki sing apa ngono bijaksana apa keprigi, Kak? Piye yo? Bingung. Pesennya bingung ngono berarti. Bingung. Momen lucu itu banyak Mas sebenarnya. Tapi nggak mungkin saya sebutkan semua ya. Hanya beberapa tok yang mungkin saya sebutkan ini saya dulu. Ya soalnya saya lebih senang ngusilin Mas sih. Kayak misalnya kalau sama Mas itu momen lucunya itu kayak di waktu Mas ini kan memang dulu bukan salah satu pemain cabe Jawa Timuran ya, walaupun Mas itu pemain cabe daerah Mundilan, memang jamnya berarti lebih press, jalurnya lebih ekstrim. Tapi kalau dari timur, start dari situ Bondo waktu Bapak Soebin itu memang diperkosa Pak Bin Pak ya, diperkosa itu buat ngejar stut itu dari rawit Mas. Kadang saya seneng ngerjain gitu loh. Kalau misalnya kayak tiba-tiba jalannya hujan, itu pasti saya pura-pura yang ada kepalanya pusing, terus ada yang badannya capek, ada yang aku tuh mumet, aku mau pindah kiri dulu dong, aku yang nanti mau nyari muatan lah. Mas ini pasti jawabannya apik. Mesti asal dalane angel, terus dalan rame nyusik DKI nyetir apa gimana lah, karena memang posisinya itu saya sudah marem. Kayak aku sendiri itu udah marem bener. Aku udah marem ngelewatin jalur yang rame. Masa berapa bulan satu panenan itu ya, setiap kali nyetar dari situ Bondo itu pasti aku yang diseksa. Aku pasti nyetar dari timur, minim itu nyampe Semarang, itu udah paling mentok. Sampai akhirnya aku tak akalin, wah ini nggak dikaya gini. Suatu saat kalau aku lepas sama Mas itu ibaratnya Masnya kayak nggak siap kalau bawa muatan stok setar dari timur sampai ke Jawa Tengah dulu, karena kita nggak nyangka kalau ada tol Trans Jawa Pak ya. Dulu kan nggak nyangka kalau mau akan ada tol ini. Jadi aku kayak kesan itu memang lucu, cuman sedikit ngasih gambaran lah biar Mas itu suatu saat kalau aku turun, kita berdua nggak berangkat bareng, itu Mas ini sudah ready, sudah siap kalau memang harus dia nyetar duluan dari timur. Alhamdulillah sih sekarang sudah ya. Itu momen lucunya kalau saya ngerjain itu. Yang keduanya ini biasanya sering saya kerjain remisa. Jadi kayak dewek 2 bulan nggak pulang Pak Om. 2 bulan. 2 bulan itu nggak pulang. Itu sebenarnya kayak unek-unekku itu nggak sengaja ya, nggak istilahnya aturannya pulang masih bisa karena yang punya muatan ini kan sudah like sudah apa masa bodoh saya lah intinya. Cuman saya pengen ngerjain Mas ini kalau nggak saya ajak pulang nggak ketemu anak sama istri itu betah apa enggak, sampai pakaian aja dianterin ke jalur Pantura itu 2 bulan loh, 2 bulan kita nggak pulang, hanya nyampe jalur Pantura dianterin pakaian langsung ke timur. Dari timur itu kita nggak berhenti karena 2 bulan itu full cabai Pak ya. 2 bulan itu full cabai, dari barat langsung ke timur lagi. Itu memang nggak pulang sampai Mas itu akhirnya nyerah. Jadi aku kok awalnya klekrek Pak apa tak paksa. Wis ora usah nyopir ngono lho. Ya tak ora sampe ora usah nyopir, ku nyopir tak nyopir tenang. Sepenting mbak kiri ra kiri. Padahal aku pengen ngerjain. Orangnya lucu sih soalnya unik. Sering tak ngerjain kayak sing bagian angel-angel itu tak sana sampean yang ngerjain, sana sampean yang garap, sampean yang ini itu. Kebetulan dulu muatannya juga alhamdulillah pas nemu langganan, jadi kita memang jarang pulang, sering saya kerjain. Kalau kayak muatan yang tinggi-tinggi itu misalnya bawa muatan tinggi itu kan masih yang langsir, aku yang ngomong muatan kok dhuwur ngene, ini kan awake dhewe sing kangelan kalau kayak gini, coba ini lah. Nanti masih ini bingung panik, loh aku kok disalahin, sedangkan kan ini muatan punya orang. Iya masa aku harus ngomong jangan banyak-banyak, ini muatannya jangan tinggi-tinggi, jangan gini-gini. Aku kan orangnya nggak berani lah itu. Saya pura-pura marahin Mas. Nanti Mas kalau udah ya wes besok mana langsir dewe. Jadi dia biasanya udah pasrah. Yaudah besok lagi kamu aja jam yang langsir ngono lho. Sekarang kan kayak gitu. Padahal aku cuman ngasih sok terapi biar ada guyonannya. Soalnya orangnya lucu sih, kadang lagi tidur aja tak suruh. Ya itu tandanya saya minta dinyalin rokok. Apa Pak? Apa Mas? Wong nyetir lagi banter kok
kon nyumit rokok yo angel nek koyo ngene lah Mas ini bangun wong paling nyumit rokok kok njaluk disumetke itu kadang saya kerjain seperti itu nggak tahu kalau Mas momen lucu sama saya pas gimana ngapa Pak pas ngapa Pak Triko bareng karo yang pas lucu lucu kabeh ngene kok. soalnya orang tahu kan Pak Nggak pernah susah, Pak. Nggak pernah susah. Kita satu kabin itu ya alhamdulillah selalu happy, nggak pernah bertengkar. Yes, momennya lucu semua lah. ekspresi nginep 4 hari ndak panen Oh, logo galean tetap ya bahagia tetap bahagia walaupun kita akhirnya ngosong ke Surabaya bersama. Ya, tetap bahagia. nginep 4 hari ya tetap selalu bahagia Mas pokoknya nek karo Jong Ya, dilarang nggak pernah susah. nggak berdilarang susah wes pokoknya Dilarang susah pokoknya. intinya nek nginep solusinya mung siji anggap baik kita lagi tidak dimarahin istri kalau kan kita tidur bojone metundung-metundung Nah, gawe nang omah turu tok apa ora ngerti gimana lah kalau di pangkalan itu mau nginep berapa itu tetap oke lah pokoknya enjoy seperti itu Mas. Oke, terima kasih. Bisa ditutup? Ya nggak apa-apa karena bingung sih ya mau kita mau ngomong apa itu juga bingung sih kalau udah kumpul kayak gitu tuh udah pikirannya kita malah nggak bahas yang dulu jadi kayak malah hanya guyon terus mengenang masa lalunya itu sambil ngopi rokokan dongeng yang nggak sengaja itu tiba-tiba ketawa bareng dilalah kemarin berangkat ketemu lagi lama nggak jumpa itu konvoy ke Lombok ya ke Lombok lah ini masih saya kirain udah berbeda ya karena berapa tahun itu berarti mulai dari si Ombros sampai si Dawo usia hampir 2 tahun itu di sekitar 3 tahun lebih lah nggak berangkat bareng ini ternyata masih sama jadi mau kemana aku ngetem tempatnya siapa ongkosannya nanti gimana terus aku ngaturi uang jalan gimana itu masih sama gitu loh ya aku tanyain nah suatu saat kemarin sempat tak takoni Pak Wating lha kok mangkat prono itu bayaran piro yo sakmene totok lho kok bisa nih lombo lho nek bakat karo kok mesti turah tapi karo dojo kelakone karo wong liya enggak gitu loh ini uniknya Mas itu dari dulu sampai sekarang kalau disuruh ngitung matematika atau manajemen di jalan itu nggak ketemu jadi dikasih ongkos istimewa juga bayarannya tetap standar dikasih ongkos standar bayarannya tambah minus gitu loh nggak bisa ngatur nanti gimana caranya biar kita ada sisanya lebih dari yang lainnya seperti itu. Oke, mungkin hanya itu saja ya podcast ya gak jelas wawancara saya sama Mas yang ini adanya cuma ya memang dari dulu seperti ini orang volume. Nah, jadi memang hanya itu saja pesan-pesan dari saya ya penutupnya mohon maaf kalau podcastnya kami itu hanya ngomong sih nggak jelas seperti ini karena memang gimana ya Mas itu dari dulu sih orangnya kayak gini diajak ngobrol ditawarin muatan sama orang ya saya yang suruh ngomong saya yang suruh nawar ongkos sampai nggak berangkat sama saya pun itu dikasih muatan saya yang suruh telepon loh yang mau bawa muat itu siapa ini kalau suruh apalagi di depan kamera ya dulu mending ngevlognya gurung depan kameranya Pak O dan yang ngevlognya depan wah repot lagi nih jadi tambah parah ini ya tambah parah malu tambah nggak karuan mendingnya kok dulu saya ngevlognya cuma HP ditaruh di belakang ada depan kabin. Itu tanpa ada omongan sama sekali hanya sekedar tulisan tok paling ngeret itu dibikin simpel banget ya nggak ada penjelasannya secara detail jadi ya nggak terlalu kelihatan Mas Budi itu orangnya kayak gimana kalau Mas Budi sama Mas Timbul itu orangnya hampir sama sebenarnya mereka berdua itu malu kalau disuruh rembukan sama orang terus ngomong sama orang tentang gimana sih caranya dan itu nggak bisa mungkin seperti itu aja hanya pesan saya doa saya semoga masih apa ya lebih baik dari waktu dulu berangkat sama saya amin dapat rezeki yang berkah amin lancar amin. terus melimpah di selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan tugas
atau nyopir seperti itu ya. Dan satu lagi ini unik bener nih, lupa tadi nggak diomongin, dia itu serba bisa, multi talent sebenarnya. Tani oke, terus nyopir oke, cuman kalau untuk lobby yang lain itu nggak bisa. Kalau Tani oke, kalau dia itu dulu kalau misalnya saya pernah kejadian mau berangkat, tak telepon nggak diangkat, sampai saya itu kemeng sendiri, hingga akhirnya telepon, ada apa? Loh, tak telepon dari tadi kok nggak diangkat sih? Ya aku habis dari sawah nyangkul ini, jadi bener-bener tani, Mas ini bener-bener tani. Kalau di rumah itu bisa tani, nanam padi, yang lainnya itu bener-bener oke. Memang multi talent, rumah sawah oke, terus rumah kendaraan oke. Kalau suruh ngelobi orang, ketemu orang, ini langsung nyerah, nggak oke sama sekali. Mungkin hanya itu aja, dan saya doakan untuk Romisa semoga sehat selalu, dilimpahkan rezekinya, diberkahkan rezekinya, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Temu kangen Positif. Kita bertemu lagi di episode berikutnya. Akhir kata dari saya Nijam Ginza ya. Walaupun ini miminnya itu nggak mau kelihatan, nggak mau kedengaran suaranya karena miminnya aneh. Jadi hanya tanya, terus nanti editannya pun harus ditit, nggak kelihatan orangnya, dikasih gambar hitam. Ini pokoknya sangat aneh sekali. Untuk pewawancaranya itu nggak mau kelihatan gitu loh. Mungkin suatu saat harus kelihatan, harus jelas ya, di video fullnya itu harus kelihatan. Oke? Salam dari saya Nijam Ginza. Jangan lupa untuk yang mau beli merchandise silakan menghubungi Pulau Setur ya. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dedara kala-kala naruh kamera. Mas Budi Mase setelah tadi diwawancara bareng saya ya, jadi korban otak leciknya Mimin. Dilalah kok pas masih kesini pas Mimin tadi lagi ngopi di Setur. Nah akhirnya tiba-tiba diwawancara deh. Dan ini mau lanjut bongkar di Bawang atau di kaki Gunung Prau sama Mas Ambon. Hati ya. Muatan pakan ayam 9 ton.